Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Nur Wibowo STMM dengan NIDN 0601128202. Saya berhome base di program studi teknik mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan deskripsi perkuliahan mata kuliah CAD dan CAM, serta akan menyampaikan cuplikan video sederhana tentang pelaksanaan perkuliahan pada mata kuliah tersebut. Di mata kuliah CAD dan CAM ini merupakan mata kuliah yang memiliki arti penting di bidang teknik mesin, karena dengan mata kuliah tersebut mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan tentang desain suatu produk, dimulai dari menggambar 2 dimensi, 3 dimensi, kemudian menganalisis, kemudian sampai mensimulasikan di software, kemudian sampai mentransfer ke mesin CNC, sehingga pada akhirnya didapatkan sebuah produk sesuai dengan yang diinginkan. Pada mata kuliah CAD dan CAM ada 3 capaian pembelajaran yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu mampu membuat desain mesin 2 dimensi menggunakan software desain di komputer. Kemudian yang kedua, mampu mendesain mesin 3 dimensi menggunakan software komputer. Kemudian yang ketiga itu mampu mensimulasikan proses permesinan dan memposting ke mesin CNC, sehingga nanti hasil akhirnya itu didapat sebuah program, jadi mahasiswa mampu memprogram mesin CNC menggunakan software seperti itu. Jadi memang sangat kompleks sekali, dan mata kuliah CAD/CAM sendiri ini merupakan mata kuliah lanjutan, dari semester sebelumnya, yaitu ada gambar teknik, kemudian ada gambar mesin seperti itu. Kemudian mata kuliah CAD/CAM sendiri ini memiliki bobot 3 SKS, dan saya dalam perkuliahan dibagi menjadi 14 pertemuan ditambah dengan 1 kali UTS dan 1 kali ujian akhir semester. Dan pada setiap sesi perkuliahan itu telah ditetapkan beberapa hal, sebagaimana tercantum pada metrik pembelajaran, yang diantaranya itu adalah materi. Jadi setiap perkuliahan itu sudah ditentukan materi apa saja yang akan disampaikan. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan pada sesi tersebut. Kemudian metode pembelajaran yang akan digunakan. Metode pembelajaran pada sesi tersebut kadang ada berbeda, mungkin di awal-awal mungkin lebih banyak menggunakan metode ceramah, kemudian pada akhir-akhir kegiatan mungkin lebih banyak menggunakan metode praktikum langsung, seperti itu. Kemudian di metrik pembelajaran juga ada durasi pertemuan, durasi pertemuannya, kemudian pengalaman belajar mahasiswa, entah itu apakah tes atau praktikum, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kriteria penilaian dan indikator, serta bobot nilai pada perkuliahan tersebut, sehingga pada setiap sesi itu kategori tingkat kesulitannya itu berbeda-beda, sehingga nilai dari tiap-tiap sesi itu memiliki nilai bobot, sehingga pada setiap sesi itu kategori tingkat kesulitannya itu berbeda-beda, sehingga nilai dari tiap-tiap sesi itu memiliki nilai bobot yang berbeda. Kemudian di metrik pembelajaran juga sudah dijelaskan tentang
materi-materi apa saja yang akan dijelaskan, ya sudah sangat komplit sekali. Nah, untuk mendukung kegiatan tersebut, ya, biasanya saya menggunakan beberapa materi, bahan ajar atau sumber informasi untuk dijadikan referensi, ya, baik itu berupa diktat, modul ataupun buku referensi. Ya, untuk diktat sendiri sudah saya buat ya dalam dua bentuk, yaitu ada yang hard copy dan ada juga yang software. Ya, dimana untuk era sekarang ini kebanyakan mahasiswa lebih suka menerima materi dalam bentuk software, kemudian disimpan, kemudian baru mereka print out. Selanjutnya, sebelum perkuliahan, biasanya di awal-awal perkuliahan di pertemuan ke-1, saya menyampaikan ada kontrak penilaian, ya, kontrak penilaian yang disampaikan ke mahasiswa untuk bisa disepakati, ya, sehingga mahasiswa mengetahui poin-poin apa saja yang akan dinilai pada perkuliahan tersebut. Ya, diantaranya ada absensi, ya, kemudian ada sikap, kemudian ada kuis, kemudian ada hasil praktikum, kemudian UTS, kemudian ada UAS, ya, yang semuanya itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Nah, di sini saya menerapkan ada batasan minimum kehadiran yaitu 75%, ya, dengan harapan ketika kehadiran mereka itu lebih dari 75%, maka mereka saya anggap itu memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi. Dan ketika presentasinya kurang dari 75%, maka nilai tidak akan dikeluarkan atau mahasiswa harus mengulang di semester berikutnya. Kemudian untuk metode perkuliahan yang biasa dilakukan, ya, itu ada metode ceramah, ya, untuk penyampaian materi, ya, secara lisan, kemudian diikuti dengan layar di LCD, ya, penjelasan. Setelah itu baru mahasiswa melakukan saya melakukan demonstrasi, yaitu demonstrasi saya mengoperasikan komputer, kemudian mahasiswa sambil mengikuti, ya, mengikuti apa saja yang dilakukan, ya, sehingga begitu pembelajaran mereka sudah langsung paham, ya, paham apa yang diajarkan, kemudian mereka bisa mempraktikkan. Nah, setelah mereka mencoba, kemudian ada praktikum, ya, saya ngasih job, ya, ngasih job, kemudian mereka langsung melakukan praktikum, yaitu membuat desain yang diinstruksikan. Nah, setelah selesai kemudian didiskusikan. Jadi diskusi di sini berfungsi sebagai feedback, ya. Apakah mereka masih mengalami kendala ataupun mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas. Nah, di situ. Saya kira demikian, ya, untuk introduction untuk mata kuliah CAD dan CAM. Dan selanjutnya akan saya tayangkan cuplikan video proses perkuliahan mata kuliah CAD dan CAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pada hari ini kita bisa berkumpul lagi, ya, di mata kuliah CAD dan CAM, ya. Jadi mungkin pada semester sebelumnya, ya, Anda itu pernah menerima berbagai macam mata kuliah, ya. Nah, itu berkaitan, ya, berkaitan dengan mata kuliah selanjutnya, ya. Di situ ada mata kuliah mulai dari matematika di semester 1, ya, ada, ya, ada terus fisika, ya, ada terus juga apa lagi, gambar, ya, gambar teknik ada, ya, ada yang masih ingat materinya? Saya, Pak. Apa contohnya, Pak? Mengenai proyeksi Amerika sama Eropa, Pak. Proyeksi Amerika sama Eropa. Amerika dan
Eropa. Ya, Mas siapa? Agung. Ya, Mas Agung ya, saya lupa. Ya. Ada lagi yang masih ingat mata kuliah gambar teknik dulu? Ya Pak, Apa? pandangan samping atas sama depan, Ya, itu fungsinya untuk apa? Menampilkan menampilkan pandangan. pandangan ya dari gambar. Ya. Itu ada buat di mana? Kan di selembar kertas, ya, di selembar kertas. Nah, Anda di perkuliahan CAD dan CAM ini, ya, nanti gambarnya itu tidak lagi di kertas, tapi sudah langsung di komputer. Ya, namanya CAD, ya, Computer Aided Design. Ya, nah, sama CAM, ya, Computer Aided Manufacture. Ya, begitu. Jadi dulu kalau Anda gambar itu harus pakai pensil, ya, harus digaris. Terus kalau salah harus dihapus. Nah, itu. Kalau di sini itu enggak, kalau salah ya tinggal di delete. Nah, itu. Ya, itu keuntungannya ketika kita menggambar dengan komputer. Jadi kita bisa berilustrasi, ya, kemudian dituangkan gambarnya di dalam komputer. Nah, kelebihannya di komputer ini, selain kita bisa gambar 2 dimensi, kita juga bisa gambar 3 dimensi. Ya, terus kita juga bisa mentransfer gambar yang sudah kita buat ke mesin produksi, ya, mesin CNC, seperti itu, ya. Sehingga ada gambar yang kemudian sudah jadi, nah, nanti bisa ditransfer, seperti itu, ya, bisa diimport, ya. Nah, nanti tinggal dikerjakan. Nah, jadi mata kuliah sebelumnya itu sangat berkaitan erat dengan mata kuliah yang akan di semester selanjutnya. Kayak ini tadi ada gambar teknik, ya, ada lanjutannya CAD dan CAM, seperti itu. Ya. Nah, sebagai pengetahuan Anda, ya, ini saya tampilkan untuk skripsinya. Ya. Nah, ini sebelum Anda memulai pembelajaran, ya, ini saya tampilkan untuk capaiannya, ya, capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran yang akan dicapai. Ya, ini ada 3 poin. Ya. Yang pertama itu mampu membuat desain mesin 2 dimensi, ya, menggunakan software komputer. Ya, software komputer itu kalau Anda lihat di luar itu sangat banyak. Ya, nanti bisa menggunakan AutoCAD, bisa Inventor, ya, terus juga SolidWorks, itu, ya, banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua mampu membuat desain mesin 3 dimensi, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini mampu mensimulasikan. Ya, jadi hasilnya itu disimulasikan. Ya, disimulasikan kemana? Ya, untuk proses permesinan. Ya, itu tujuannya. Ya, itu softwarenya ada berbeda. Ya, softwarenya berbeda. Ini biasanya menggunakan Mastercam X. Ya, itu Mastercam. Jadi Computer Aided Manufacture. Ya, seperti itu. Jadi ini sudah mulai gambar, ya, cuman sudah langsung mentransfer, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya itu untuk metrik pembelajarannya. Ya. Di metrik pembelajaran ini nanti digunakan sebagai panduan, ya, digunakan sebagai panduan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nanti kan ada 14 kali pertemuan, ya. Nah, selama 14 kali pertemuan itu kita akan bahas apa? Nah, di sini, ya. Terus nanti ada totalnya kan 16. Kalau 16, yang satu UTS, ya, yang satu lagi UAS. Nah, itu, ya. Kemudian di materi pembelajaran ini, ya, jadi ada banyak hal, ya. Ada banyak hal yang akan kita pelajari. Ya, contohnya di sini ada yang pertama, ya, mampu memahami dan mengaplikasikan perintah dasar
Autodesk ya atau software di dalam komputer tersebut. Itu penting sekali. Ya, penting sekali pengoperasian dasarnya. Jadi kalau kan Anda itu biasa ngetik di sebuah komputer kan ada ikon-ikonnya itu, kan? Nah itu nanti dipelajari fungsi ikon-ikonnya untuk apa, ya. Kemudian membuat lembar kerja. Membuat lembar kerjanya juga harus di setting sama kayak Anda ketika pelajaran gambar teknik. Kan pertama membuat kertas gambarnya modelnya seperti apa? Mau pakai A3, A4 seperti itu. Ya. Nah nanti di sini juga akan dibahas. Ya. Kemudian yang kedua, ya, di pertemuan kedua kita itu akan membahas ya pembuatan profil. Ya, pembuatan profil itu dimulai dari Anda bikin garis, ya, bikin lingkaran, bikin kubus, itu, ya, semuanya nanti akan dibahas. Pokoknya untuk bentuk-bentuk dasar, betul, ya. Kemudian pertemuan ketiga itu perintah, ya. Jadi perintah Anda dalam mengerjakan gambar di komputer, ya, ada mau, ada copy, ya, ada fillet, ya, terus ada juga di mirror, tahu mirror ya? Apa mirror apa? Kaca cermin. Berarti kalau gambar di mirror kan berarti gimana? Baliknya ya. Ini sudah satu, jadi di mirror. Nah, nanti kita belajar. Ya. Kemudian yang keempat, ya, itu ada dimensi, ya, digambarkan mesti ada ukurannya, ya, apalagi di bidang teknik. Di bidang teknik yang namanya ukuran itu sangat diperhatikan, ya, karena apa? Harus presisi, ya, harus presisi, gitu, ya. Nah nanti sampai ke pertemuan yang ke 14, nah ini yang terakhir, ya. Nah, kemudian ini adalah bahan atau sumber informasi dari referensi. Jadi Anda ketika nanti belajar itu saya harapkan tidak hanya belajar di kampus atau di lab komputer ini, ya, tapi Anda juga harus berlatih di rumah. Ya, Anda tahu orang main bola? Ya, orang main bola rata-rata kan sudah tahu peraturannya. Tapi orang yang terampil main bola itu adalah orang yang sering bermain bola. Sama kayak Anda gambar di komputer. Ketika Anda semakin sering menggambar di dalam komputer, maka Anda akan semakin terampil. Itu. Maka saya usahakan, saya harapkan Anda itu selain belajar di lab komputer ini juga sering-sering berlatih di rumah. Ya. Kemudian untuk diktat, saya juga ada diktat. Sudah punya semua? Diktat yang softwarenya? Sudah. Sudah ya? Ya. Sudah dibaca? Ya. Pak. Oh, baru sebagian. Ya. Ada yang sudah semuanya? Sudah. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau yang pakai diktat itu sudah dalam bentuk rangkuman. Ya. Kalau ada yang mau belajar tentang lebih dalam, ini ada buku referensi. Ya, buku referensinya itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali di pasaran. Ini referensi yang saya gunakan. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ya, Anda langsung saja, ya. Nanti kita mulai untuk yang perkuliahan yang pertama, ya. Jadi kita sekalian mencoba, ya. Silakan untuk komputernya dinyalakan dulu, ya. Sudah pernah mencoba mengoperasikan, ya? Jadi nanti ketika ada yang masih terkendala, ya, silakan untuk bertanya.
Ya. Pak, saya mau bertanya, Gimana? untuk template-nya ini pilih yang mana? Untuk template-nya ya. Itu Anda pilih yang akadisol dulu ya. Ya. Itu ya. Nah, kan sudah muncul tampilannya ya. Ini. Jadi kalau untuk template juga di situ kan banyak sekali tadi ya Mas ya tampilannya. Nah, itu nanti dipilih ya karena ketika template-nya berbeda tentu juga aturannya berbeda seperti itu ya. Ini sekalian mencoba ya. Kalian dicoba nanti yang pertama untuk pembuatan ini ada tempat ini. Ya, Anda lihat di ini ya. Jadi yang pertama itu Anda membuat ini ya. Jadi yang pertama itu Anda membuat lembar kerja. Tadi sudah dipilih ya. Sudah semua? Ya. Kemudian selanjutnya Anda pilih menu untuk mulai ya drawingnya itu. Ya. Itu. Nah, jadi Anda bisa melihat di tabnya ya. Anda bisa sambil melihat di tab ya. Anda ikuti petunjuk-petunjuknya ya, petunjuk-petunjuk yang ada di tab tersebut. Itu kan sudah sangat detail sekali ya, ya. Sudah sangat detail. Silakan dicoba. Sekarang untuk pilih setelah layarnya sudah ready, Anda coba ganti warna dulu ya, biar nanti ketika ada tugas itu nanti bisa berbeda. Kalau ini tampilannya Mas Agung berwarna biru misalkan ya, kemudian yang punya Mas Alwi berwarna merah. Nah, itu hanya nanti ketika untuk memudahkan ya, untuk bisa men-setting perubahan tampilannya. Ya. Nanti ketika ada kendala bisa ditanyakan ya. Tuh. Ya. Nah, ini sudah dirubah-rubah warna-warnanya ya. Dan nanti pas ada kebutuhan khusus itu bisa dimodifikasi ya, bisa dimodifikasi seperti itu. Bisa? Nanti coba yang warna kuning ya. Masuk ke color ya, pilih warna ya, line. Nah, bawah ya, sudah bisa semua ya untuk merubah warna layarnya. Jadi kita belajar di sini itu langsung step by step ya. Jadi kemarin Anda sudah dapat materinya ya, sudah saya kirimi softwarenya, sudah Anda baca, langsung dipraktekkan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Anda bikin ngeset untuk dimensi ya, ngeset dimensinya. Silakan, dimensinya nanti kita pakai sentimeter ya, kita pakai sentimeter sehingga nanti jelas ya, karena kita di Indonesia kan biasanya satuannya menggunakan satuan metrik ya. Jadi yang satuan metrik yang sentimeter itu lebih sering digunakan ya, daripada nanti Anda bingung menggunakan satuannya inci ya, atau feet seperti itu. Tapi itu juga perlu dipelajari ya. Seperti itu ya. Bisa semua ya?
ya di itu ya. Kemudian nah itu kan sudah Anda kasih gambar dulu, kasih gambar sedikit bebas ya. Anda membuat ada circle ya, ada kubus, apa pokoknya bentuk dimensi ya. Nah kemudian dikasih satuan ya. Kasih satuan jadi Anda membuat sebuah bentuk ya, karena ini pertemuan awal ya, bentuk dalam 2 dimensi dulu ya. Anda kasih dimensi ya, ukurannya berapa. Nah, nanti saya cek ya apakah sudah benar untuk ukurannya seperti itu ya. Nah ini kan awal ya, awal dari kegiatan perkuliahan di mata kuliah CAT dan CAM ya, sehingga harus cepat ya, harus cepat karena nanti untuk targetnya itu lumayan banyak. Sudah semua? Nah, sekarang langkah terakhir itu di save ya. Di save kemudian dikasih nama dan NIM kalian. Dan nanti hasilnya disimpan di komputer. Ya, jangan lupa dikasih tanggal ya. Pertama tanggal praktikumnya ya. Jadi nama, NIM, terus tanggalnya dicantumkan. Nah, kalian cukup dua-dua atau berapa begitu. Dan di save semua. Oke, ya. Itu ya untuk ulasan di materi yang pertama yang tentang operasi dasar AutoCAD ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas ya? Cukup. Jelas ya, nanti kita bisa berlatih lagi di pertemuan yang berikutnya ya, seperti itu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.